Yang pertama pembukaan oleh MC, selanjutnya sambutan Project Officer, sambutan Ketua KSM Teknik Energi, acara inti Suara saya kedengaran kan? Dengeran, Mas. Sudah, Kak. Oke, sebentar ya. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dari kelompok studi mahasiswa teknik ya di PNJ. Terima kasih juga sudah mendukung keberlangsungan acara ini, dan tadi terima kasih juga untuk para perwakilan dari KSM yang sudah membuka acara juga. Oke, mungkin dari operator TNI bisa langsung share screen. Oh ya, nanti teman-teman, sambil menunggu, perkenalkan nama saya Adit. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah sesi, walaupun mungkin belum masuk sesi Q&A, teman-teman boleh langsung tulis aja di kolom chat. Jaga-jaga teman-teman lupa gitu ya. Jadi boleh langsung tanya aja. Jadi aku mau disclaimer juga, aku akan coba untuk menjelaskan semua presentasi ini menggunakan bahasa Indonesia, namun pada saat review ataupun tanda kutip memberikan contoh, itu tentunya pakai bahasa Inggris. Jadi kurang lebihnya, semoga teman-teman bisa mengikuti. Jika misalnya masih kurang dimengerti, tadi bisa langsung tanya melalui kolom chat. Oke, jadi teman-teman biasanya kalau masih kuliah itu nggak usah dulu deh bahas bahasa, tapi teman-teman kadang masih bingung kan karena pengalamannya belum banyak, atau Kak, aku cuma pengalaman di organisasi aja, aku belum punya pengalaman profesional, atau teman-teman volunteer aja, atau belum punya pengalaman sama sekali. Lalu bagaimana sih caranya proses pembuatan CV bagi teman-teman? Jadi kita langsung bahas dulu dari aspek-aspek atau faktor-faktor dasar yang teman-teman perlu ketahui saat membuat sebuah CV atau kurikulum vitae. Next slide. Oke, jadi sebelumnya mungkin kita lanjut dulu, apa itu CV? Teman-teman di sini ada yang tahu nggak kepanjangan CV itu apa? Boleh unmute atau boleh melalui chat box juga bisa. Ada yang tahu nggak kepanjangan CV itu apa? Kurikulum vitae, Pak. Oke, thank you yang udah jawab. Sorry ya, namanya nggak kelihatan. Tapi thank you yang udah jawab. Ya benar, jadi CV itu kepanjangan dari kurikulum vitae, atau mungkin secara sederhananya artinya adalah sebuah kesimpulan dari hidup kita. Namun kan nggak semuanya dong diceritain, misalkan kamu baru putus pacar atau lagi jomblo, itu kan tidak perlu ditulis. Nah, kurikulum vitae sendiri ini lebih diarahkan kepada perkembangan-perkembangan atau jalur profesional kita, tentunya dalam karir. Nah, di sini juga dijelaskan nih, jadi CV itu adalah sebuah dokumen pemasaran pribadi untuk menjual diri kita kepada calon pemberi kerja. Jadi teman-teman kan suka tuh kalau lewat-lewat ada SPG, atau teman-teman misalkan nih sebatas lagi buka Shopee, atau teman-teman lagi dapat iklan, itu kan biasanya ada dokumen atau ada slide-slides yang menunjukkan sebuah produk dan kenapa kita harus misalkan membeli, maaf ya, membeli jasa atau produk tersebut. Itu dikarenakan semuanya itu harus ada pemasarannya untuk menarik perhatian. Tentunya dengan diri kita juga, kita ingin menarik para pelamar kerja, para pemberi lowongan kerja di luar sana, karena kita itu ingin melamar kerja. Nah, teman-teman di sini tentunya harus memberikan informasi tentang diri sendiri, riwayat profesional, dan lain-lain yang tentunya dapat mendukung atau membedakan teman-teman dengan kompetitor lainnya, yaitu teman-teman sendiri gitu. Lalu teman-teman juga tadi ya, kita akan lebih membahas nanti kira-kira poin apa saja yang harus dimasukkan agar sekiranya CV teman-teman itu lebih baik. Next slide. Oke, jadi ada 8 hal yang harus selalu disertakan di CV. Teman-teman boleh catat ya. Di sini ada nama dan informasi kontak tentunya. Jadi teman-teman, kalau bisa, jika teman-teman misalkan nih belum punya branding yang kuat, teman-teman harus menulis nama asli. Contohnya begini, kalau misalkan teman-teman jadi ini aku kasih contoh nama artis aja gitu ya. Misalkan nama artisnya Keanu Angelo. Nah, kalau teman-teman udah terkenal, sudah famous di luar sana, teman-teman mau tulis di rate card, mau tulis di CV dengan nama branding atau nama panggung terkenalnya teman-teman, itu boleh sekali.
Tetapi jika sekiranya yang tahu hanya teman-teman atau hanya gengnya aja, sekiranya akan lebih baik untuk menggunakan nama asli tentunya ya. Lalu juga informasi kontak. Nah, teman-teman, nih informasi kontak ada 3 poin penting juga yang aku harus jabarkan. Itu teman-teman harus melampirkan tadi 3 poin, yaitu yang pertama adalah nomor telepon, dan kalau bisa nomor teleponnya itu yang sudah terhubung ke WhatsApp gitu ya, ke aplikasi WhatsApp. Yang kedua itu adalah email, yang aktif juga tentunya. Lalu kalau bisa dan jika ada, dan seharusnya teman-teman harusnya udah punya ya, jika ingin bekerja di era sekarang, yaitu adalah link profile LinkedIn masing-masing. Jadi tadi ada 3, aku ulangin, selain nama, informasi kontaknya ada nomor WhatsApp, email, dan juga LinkedIn. Lalu kita lanjut ke 2, profil personal atau penjelasan diri. Tapi teman-teman ini sangat apa ya namanya? Ini tentatif, jadi bisa dibilang ini opsional. Jika sekiranya teman-teman nih udah kerja 10 tahun gitu, pasti kan pengalamannya banyak, dan agar mempersingkat jumlah lembar CV yang biasanya maksimum itu hanya 2 lembar dan bahkan hanya diperbolehkan 1, tentunya teman-teman ingin membuat sebuah rangkuman, dan rangkuman itu biasanya terdiri dari 1 paragraf saja penjelasan diri, misalkan kalian itu siapa, akademiknya apa, pengalaman bekerja yang paling berkesan apa, propositional value-nya apa. Nah, nanti contohnya akan kita langsung bahas setelah ini. Lalu kompetensi inti. Nah, teman-teman di sini kompetensi intinya harus dijelaskan secara eksplisit. Jadi teman-teman, misalkan contohnya gini, nanti kompetensi inti ini akan masuk di pengalaman kerja ataupun di pengalaman sukarela ataupun organisasi ya, atau experiences namanya. Kompetensi inti maksudnya bagaimana sih, Kak? Maksudnya gini. Jadi pada saat teman-teman menulis sebuah atau membuat sebuah CV, jangan hanya misalkan ketua KSM, terus dikasih tuh dari 2021 sampai 2022. Terus hanya itu salah. Teman-teman harus menjelaskan kompetensi diri, misalkan teman-teman berhasil misalkan membuat event dengan partisipan 500 orang. Jadi kompetensi atau hasil-hasil dari pencapaian teman-teman di dalam kerja tersebut harus juga dijelaskan dalam CV-nya. Sorry. Lalu lanjut ke latar belakang pendidikan. Di latar belakang pendidikan, teman-teman tentunya tadi ya, saya sarankan sih tulisnya cukup kuliah saja. Tidak perlu maksudnya degree di bawah, kecuali teman-teman misalnya punya kenalan yang hanya lulusan SMK, itu nggak apa-apa ditulis SMK-nya aja. Tapi di bawah SMK atau SMA itu tidak perlu, kayak SMP, SD, karena sudah tidak memiliki relevansi lagi berhubung dengan karir yang akan dilamar begitu. Jadi tadi ya, mentok-mentok itu SMA lah. Tapi saya sarankan jika memang teman-teman berada di perguruan tinggi, mau D3, S1, itu teman-teman lebih baik untuk menjelaskan akademinya ke sana. Tapi berbeda hal jika teman-teman punya tingkatnya itu sampai misalkan S2 gitu ya, amin, ataupun bisa S3 gitu. Nah, itu tiga-tiganya harus dimasuk. Pokoknya gitu ya. Perguruan tinggi ke bawah disarankan tidak ditulis jika memang itu bukan pendidikan akhir. Namun jika teman-teman sekiranya pendidikan akhirnya di atas perguruan tinggi, semuanya harus dicatat. Lalu penghargaan dan sertifikasi. Nah, teman-teman ini penting banget. Jadi perbedaan antara penghargaan dan sertifikasi tentunya kalau penghargaan itu misalkan dari lomba atau dari performa kegiatan yang diakui. Intinya adalah diakui ini oleh sebuah institusi atau lembaga bahwa misalkan kamu juara 1, kamu menjadi mahasiswa berprestasi gitu kan, biasanya ada mapres-mapres, atau teman-teman mengikuti lomba bisnis case, teman-teman ikut lomba PKM gitu-gitu ya. Nah, kalau sertifikasi itu jatuhnya ke pelatihan. Jadi teman-teman harus misalnya mengikuti sebuah workshop, seminar, yang nanti biasanya itu di belakangnya ada tesnya. Misalkan sertifikasi Agile Management, sertifikasi IT, sertifikasi coding. Itu ada, biasanya tuh ada kode-kodenya ya, kode khusus yang akan teman-teman dapat. Jadi ini akan menjadi waktu yang sangat bagus nih bagi teman-teman yang sedang berkuliah untuk mencari seminar, webinar, atau workshop sebanyak mungkin. Tetapi jika bisa, memang yang workshop-nya itu teman-teman tidak yang tanda kutip
hanya hadir absen dapat sertifikat, tapi teman-teman memang mengerti agar bisa mempertanggungjawabkan sertifikat atau sertifikasi itu ke depannya. Sebelumnya maaf ya jika saya batuk-batuk, lagi kurang sehat. Nah, ada hobi dan minat juga teman-teman. Di bagian hobi dan minat sendiri, itu tidak seperti kayak, oh saya hobi main bola, misalkan ya kayak gitu. Tetapi lebih menjelaskan tadi ya, bisa di profil awal atau di bagian akhir menunjukkan misalkan, saya suka desain, oleh karena itu jika sekiranya ada lowongan kerja di bagian desain, sekiranya saya cocok gitu. Jadi, hobi dan minat sendiri di sini lebih menekankan preferensi teman-teman terhadap suatu posisi dalam pekerjaan. Next slide. Nah, tadi ya mungkin catatan mengapa ini bahasa Inggris. Jadi selain teman-teman jika bisa membuatnya dalam bahasa Inggris, ini ada beberapa format, karena dulu saya juga sempat bekerja sebagai HR atau sebagai human resource. Jadi ini ada beberapa format yang lebih disukai. Yaitu pertama, pilih warna yang gelap atau netral dan sesuai untuk memudahkan membaca. Jadi biasanya kan kalau teman-teman tulis di dokumen gitu ya, antara di Word atau di Google Docs, teman-teman itu blank page-nya kan warnanya putih tuh. Nah, diusahakan warnanya itu hitam pastinya. Kalau misalkan teman-teman mau highlight atau memberikan sebuah penekanan dalam kata-kata ataupun judul dan subjudul, itu diperbolehkan misalkan warna biru tua gitu ya, yang ada di color wheel-nya Google Doc itu sendiri. Lalu yang kedua, teman-teman harus perhatikan, jika teman-teman mau apply, misalnya contohnya teman-teman mau apply ke bagian engineering, ke software development, ke application, pokoknya teman-teman mau daftar, mau nanti dikerja di bidang konsultan, mau teman-teman mau kerja di bidang FMCG, jika memang sekiranya lembaga-lembaga atau korporasi tersebut masih formal dan memang pekerjaannya lebih ke kantoran gitu ya, lebih ke office, teman-teman harus membuat yang namanya ATS friendly CV. Yang dimana teman-teman itu tadi yang saya bilang, jadi cukup dokumen aja, lalu penjelasan CV teman-teman dalam font. Jadi beneran kayak dokumen asli, nggak yang macam-macam banyak desainnya kayak teman-teman edit. Biasanya kalau setahu aku pakai Canva gitu ya. Itu biasanya kurang diminati dan di skip. Jadi mau teman-teman isinya bagus, kalau misalnya HR-nya udah ilfil gitu sama desain teman-teman, itu biasanya langsung di skip. Lalu ada biasanya diperbolehkan menggunakan CV dengan banyak warna kalau teman-teman itu mendaftar ke industri-industri kreatif. Ya di sini walaupun misalnya ya teman-teman di sini itu anak-anak teknik kebanyakan sepertinya, tetapi jika ada yang mau masuk DKV, ada yang mau masuk misalkan bidang-bidang graphic design, UI UX, ataupun ilustrator, itu teman-teman CV-nya dibuat semenarik mungkin. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah mendengar cerita, ada karyawan yang diterima di Spotify di bagian desain dikarenakan dia membuat CV-nya itu seperti tampilan playlist di Spotify. Jadi kalau teman-teman tadi ya melamar di publication house, di PH gitu ya, atau teman-teman di creative agency, teman-teman di bagian branding, marketing, itu teman-teman kalau bisa CV-nya itu yang kreatif gitu. Sesuai dengan tentunya posisi dan industri yang ingin teman-teman daftar. Lalu yang ketiga, jangan pernah atau hindari posting hal yang nggak relevan. Status perkawinan, nama anak, kecuali, ada yang masih memperdebatkan apakah agama perlu ditulis. Tapi tergantung, jika teman-teman misalkan mau daftar kayak ke bank syariah, atau ke perusahaan-perusahaan ya atau pabrik-pabrik yang mungkin masih memegang teguh nilai Islam atau nilai-nilai biasanya Islam ya. Kalau teman-teman perhatikan tuh misalkan harus soleh dan solehah, harus sholat gitu-gitu, teman-teman bisa mencantumkan agama. Namun jika tidak perlu, tidak usah. Lalu teman-teman di sini juga nggak perlu masukin ya misalkan hobi. Dan ini teman-teman kalau misalkan diperlukan menulis alamat, itu tidak perlu yang sampai jalan teman-teman ditulis, misalkan jalan apa, nomor apa, nggak usah. Teman-teman cuma cukup tulis kota, kabupaten, dan provinsi, jika memang sekali lagi diperlukan. Jadi semuanya itu kurang relevan, kayak status perkawinan tentunya ya, makanan favorit, hobi gitu-gitu,
Tapi jika teman-teman ingin tadi ya ada opsi agama dan alamat itu tergantung. Jika sekiranya memang pada di kertas lowongan kerjanya dibutuhkan penyebutan agama ataupun penyebutan alamat itu lebih oke. Dan cara taunya gimana? Biasanya gini, dicari karyawan bla 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 domisili Tangerang misalkan gitu. Nah, kalau teman-teman tulis Tangerang di CV kalian, itu akan dapat nilai poin plus dari scanningnya. Dan juga misalkan kayak tadi, dicari Muslim gitu kan. Nah, teman-teman tulis aja agamanya, nanti itu akan mendapatkan poin plus. Jadi disesuaikan saja untuk poin-poin yang di luar tanda kutip jalur profesional atau pengalaman karir teman-teman. Next slide. Lalu di nomor keempat, tadi ya, jumlah halaman yang disarankan itu 1. Jadi nanti nih mungkin teman-teman 1 sekarang masih aman. Tapi mungkin bagi saya sendiri atau bagi yang lain sudah berpengalaman, 1 halaman tuh susah banget karena kadang kita nggak tahu mau milih pengalaman yang mana. Nah, caranya gimana nanti jika teman-teman sukses, punya banyak pengalaman, disesuaikan. Seperti tadi, jika teman-teman pengalamannya diverse atau bermacam-macam, mau daftar di bagian misalnya bagian apa ya? Mungkin misalkan bagian renewable energy gitu. Nah, teman-teman masukin aja semua pengalaman yang berbau atau berhubungan dengan renewable energy atau pernah kerja di PLN, pernah kerja di NGO gitu-gitu. Nah, kalau di nomor 5 itu penggunaan foto pada CV tidak wajib, kecuali tadi diminta. Nah, teman-teman ini kan masih banyak banget ya yang naruh foto-foto muka gitu. Nah, itu kadang menjadi pedang dua arah. Karena yang namanya tren atau fenomena good looking pasti diterima tuh benar. Karena biasanya HR prefer orang yang lebih good looking gitu. Jadi akan lebih baik jika kalian mending tidak usah pasang foto di CV. Kecuali memang diminta ya. Kalau tidak diminta tidak perlu, dan jika diperlukan diusahakan foto formal. Karena teman-teman, foto itu walaupun mungkin tidak berpengaruh besar, namun itu memiliki efek psikologis tersendiri bagi yang melihat foto tersebut gitu. Oh, kayaknya orangnya baik nih atau apa. Jadi diusahakan fotonya emang yang paling oke. Nah, yang keenam adalah teman-teman sama kayak teman-teman bikin skripsi, bikin dokumen, bikin makalah, bikin UAS, itu jenis hurufnya yang normal. Arial, Calibri, Times New Roman, dan ukurannya pun masih sama gitu ya, seperti dokumen-dokumen lainnya, range-nya 11 atau 12 disesuaikan dengan banyak isi dari CV tersebut. Next slide. Oke, nah kita langsung masuk ke bagian bahasa Inggrisnya nih. Teman-teman tadi ya, kalau misalkan ada yang ke-skip atau ada yang kurang paham, itu bisa langsung ditanyakan aja nih. Jadi ada penggunaan kata-kata. Nah, teman-teman biasanya kalau di CV itu kan tentunya, misalnya kalau bahasa Indonesianya tuh, memimpin sebuah tim beranggotakan 30 orang, atau misalkan mencapai target dalam waktu 3 bulan, mendapatkan lebih dari 1.000 customer, menjual 1.000 produk, gitu kan banyak ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris, itu ada pembagian-pembagiannya. Teman-teman nanti bisa akses ini, presentasi ini, jika mau lihat lagi, itu di website. Tetapi jika teman-teman mau coba Google sekarang, cari aja yang namanya resume Power Word. Kurang lebihnya, misalkan nih teman-teman ingin menonjolkan kemampuan teman-teman sebagai anggota tim gitu ya. Itu ada tuh kalau teman-teman baca collaborated, encourage, harmonize, merge, participate, partnered. Jadi emang yang kasarnya menunjukkan bahwa oh iya nih gue berhasil bekerja sama dengan si A. Gue berhasil nih membuat sebuah kolaborasi dengan si B gitu. Kalau leadership biasanya itu menunjukkan bahwa teman-teman berhasil mendirect atau mempengaruhi sesuatu dengan seorang diri gitu. Misalkan executed, enabled. Jadi teman-teman berhasil mengubah sesuatu seorang diri gitu, nge-lead. Kalau responsible for, kira-kira di situ teman-teman ingin menunjukkan bahwa walaupun sorry ya, teman-teman tuh berhasil
mendapatkan sebuah achievements. Lalu di bagian communication itu lebih ke kemampuan komunikasi kalian. Misalkan explain, successfully explain to more than 1,000 audience misalkan gitu. Atau misalkan negotiate gitu. Manage to negotiate and reduce 30% of initial cost. Jadi kayak teman-teman ingin menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi teman-teman merupakan sebuah aset dan dapat dibuktikan di pekerjaan sebelumnya. Nah, ini teman-teman harus ditekankan juga, harus pakai indikator keberhasilan. Indikatornya itu apa? Jadi nggak cuma gini, misalnya ya, let more than, bukan. Teman-teman pokoknya jangan kayak contohnya adalah, oke gini deh, successfully negotiated with partner, atau bahasa Indonesianya adalah sukses bernegosiasi dengan partner. Teman-teman nggak boleh cuma nulis gitu doang. Teman-teman usahakan ada indikator keberhasilan, atau sederhananya ada angkanya, ada faktanya, ada datanya. Kayak misalnya successfully negotiated 20% of cost reduction with partner, atau Indonesianya itu berhasil bernegosiasi untuk mengurangkan 20% pengeluaran dengan partner. Jadi teman-teman ngasih tahu nih angka-angkanya, penghasilan teman-teman sedetail mungkin tuh dijelasin. Lalu kalau bisa gunakan kata ganti orang pertama, bukan kata ganti orang ketiga. Jadi teman-teman kalau bisa, misalkan penjelasan itu digunakan I, gitu ya. Jadi penggunaannya tuh saya, bukan dia, bukan kita, tapi saya. Kecuali tadi ya teman-teman, misalnya apa ya? Tadi sih, misalnya teman-teman bekerja sama pakai we nggak apa-apa, tapi usahakan itu kata gantinya orang pertama. Next slide. Oke, mari lihat beberapa studi kasus. Oke, ini masih bahasa Indonesia ya. Jadi maksudnya biar teman-teman kebayang dulu, baru nanti kita akan upgrade ke yang bahasa Inggris. Misalnya tadi ya, contohnya adalah sebelumnya. Hanya sebatas mencari klien korporat potensial, menyajikan ide untuk mempromosikan produk, mengelola pameran virtual. Nih, menurut teman-teman bagusan mana? Misalnya tadi ya, title-nya tuh ketua KSM, tapi pencapaiannya cuma bilang mengelola pameran virtual sekampus. Cuma sebatas itu. Atau lebih baik dijelasinnya menyelenggarakan pameran virtual dengan skala kampus dengan total kehadiran 15.000 orang. Sama misalkan yang di atas. Kalau misalnya teman-teman kerja di sales gitu atau kerja di bagian product development, hanya menyajikan ide untuk mempromosikan produk. Akan lebih bagus jika menyampaikan ide ke 10 klien dengan tingkat keberhasilan pembelian produk sebanyak 80%. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, di situ ditekankan ada angkanya. Oh, dia bisa loh sampai ke sini. Jadi ekspektasi nanti recruiter atau HR pada saat menerima teman-teman tuh udah tahu kapasitas kalian sebagai seorang karyawan ataupun ya seorang bos jika emang oke, itu sampai di mana ekspektasinya. Next slide. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini pada saat penulisan contoh CV, ini bagian judulnya ya. Biasanya kan kalau teman-teman di Canva, itu teman-teman hanya tulis kayak apa sih foto gede terus nama. Nah itu oke, cuman kurang baik. Jadi di bagian atas, kalau bisa tuh di bagian header, teman-teman kalau bingung header itu apa, mungkin bisa langsung cek. Jadi di bagian dokumen itu, selain isi body, ada namanya header sama footer. Nah, kalau bisa, bagian name ini dimasukkan ke dalam bagian header. Nah, teman-teman bisa dilihat di atas, di situ ada name, a title, achievement, your address, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman cukup tulis yang tadi saya bilang. Nama, misalkan Aditya Wardana, lalu nomor teleponnya berapa, email, lalu di bawahnya LinkedIn. Atau misalkan teman-teman seorang KOL, seorang influencer, itu ya mungkin bisa pakai TikTok, bisa pakai Instagram. Jadi tergantung sosial media platform apa yang bisa meningkatkan personal branding teman-teman. Namun biasanya di ranah profesional, orang lebih banyak menggunakan LinkedIn.
Oke, next slide. Oke, jadi teman-teman mungkin ini saya secara singkat aja karena kalau lebih baik jika bisa langsung nge-review CV teman-teman secara langsung. Oke, jadi jika teman-teman menggunakan CV yang namanya ATS itu adalah automatic system. Kenapa? Karena teman-teman tahu, misalkan teman-teman sering lihat kan, kalau ada orang yang buka lowongan kerja, itu pendaftarnya biasanya di antara 100 sampai 10.000 pendaftar. Itu range-nya. Bayangin teman-teman, sebagai manusia gitu ya, disuruh cek 10.000 pelamar dalam waktu misalnya lagi urgent butuh 3 hari. Kan nggak mungkin dong dicek terus-terusan. Kita pakai sistem yang namanya ATS, yang tadi saya bilang, akan men-scan tulisan dan detail teman-teman. Jadi, saya sarankan tulis yang relevan-relevan saja, dan yang tidak relevan tidak usah. Nah, ini cara penulisan experiences. Di bagian experiences sendiri, teman-teman bisa lihat nih, misalkan company atau organization-nya apa. Contohnya misalkan saya experience-nya sebagai, saya bekerja di MZZ Asia. MZZ Asia itu semacam consulting firm, tapi levelnya dia itu udah Asia Tenggara dan Asia gitu. Misalkan city country, ini pilihan, ini opsional. Teman-teman itu kerjanya di mana, levelnya apa, misalkan kerjanya di Jakarta, atau kerjanya di Bangkok, atau kerjanya di Hong Kong. Amin ya. Lalu your position. Posisi teman-teman itu apa? Business analyst kah, project manager kah? Jadi disesuaikan tentunya ya, sama title teman-teman di pekerjaan. Kalau what you have achieved, itu yang tadi saya bilang. Misalkan negotiated more than enable 10,000. Jadi di situ teman-teman bisa dibilang menyombongkan diri dengan pengalaman dan juga data tentunya. Lalu kalau teman-teman tadi mau nulis eventnya tuh yang honors award itu lebih kayak tadi ya. Sebentar. Oke, sorry. Kalau teman-teman tadi mau tulis honors and awards, kejuaraan ini apa, itu teman-teman harus tulis dulu, misalkan saya Indonesia MUN, title-nya Best Delegate, terus dijelasin Best Delegate itu apa sih, Indonesia MUN itu apa sih. Jadi kurang lebihnya teman-teman dalam 1 atau 2 kalimat menjelaskan kenapa lomba ini tuh sebagus itu sampai orang-orang yang di ranah pekerjaan tuh kayak, oh oke, lombanya keren juga ya. Kayaknya ini nilai plus buat kamu. Jadi teman-teman usahakan sampai ada pikiran seperti itu. Kalau university tentunya teman-teman tulis misalnya Politeknik Negeri Jakarta, your major, misalkan kalau teknik industri, industrial engineering, kalau teknik electrical engineering, jadi disesuaikan ya dengan misalkan kalian anak-anak teknik tuh jurusannya apa. Lalu di situ juga teman-teman, kalau misalnya belum lulus, ditulis 2000 kapan lulusnya gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman baru lulus 2023, ya udah tulisnya 2023. Kalau teman-teman lulusnya misalnya contoh gitu ya, tahun kemarin 2021 ya tulisnya 2021. Jadi teman-teman tahun yang ditulis adalah tahun kalian lulus. Masukin GPA. GPA itu akumulasi, nggak usah per semester. Teman-teman cukup tulis GPA terbaru aja. Berapa dari skala 4 misalkan gitu. Lalu kalau misalnya teman-teman jadi mapres, boleh juga dicantumin. Tapi ya kalau sebagus itu ya. Dan additional yang tadi saya bilang, misalkan ada skill, ada hobi, sertifikasi, misalkan dia language, impact. Nah kalau bisa teman-teman, language itu nggak cuma ditulis misalkan Indonesia, English, Korean, misalkan gitu. Nah teman-teman jangan, kalau bisa mending nggak usah ditulis. Kenapa? Karena itu tidak menunjukkan teman-teman tuh fasih. Cara menunjukkannya gimana ya tadi yang saya bilang, harus ada sertifikasinya, atau teman-teman harus ada misalkan kalau bahasa Inggris itu TOEFL atau IELTS. Kalau Korean tuh ada, aku lupa nama tesnya apa. Kalau Indonesia ya tentunya otomatis teman-teman nggak usah tulis gitu ya. Oke, kurang lebihnya mungkin dari operator TenWA itu aja. Mungkin bisa bantu untuk share, ada CV yang mau direview ya katanya. Iya Kak, ada.
Oke, mungkin sambil menunggu operator untuk share screen atau membagikan CV-nya, ada teman-teman yang mau nanya dulu mungkin tentang CV atau mungkin kurang jelas. Ada yang mau ditanya dulu kah mengenai teknisnya? Oh, oke. Ada dari Mustafa nih. Kayak izin bertanya, yang kakak jelasin kan buat nanti ke depan ketika kita mau daftar kerja. Nah, bagaimana kalau dalam oprek organisasi, misalnya BEM harus menyertakan CV. Perbedaannya apa, Kak? Perbedaannya nggak ada. Jadi perbedaannya adalah kalau teman-teman, ya beda tempat pendaftaran aja, misalkan contohnya gini. Analoginya tuh misalkan gini, teman-teman lapar nih, terus teman-teman mau makannya di Sabana. Terus tadi pertanyaannya adalah kalau mau makan di McD gimana? Ya sama aja teman-teman, prosesnya sama, CV-nya sama. Mungkin kalau dalam oprek-oprek organisasi, maaf kalau misalkan kata-kata saya kurang berkenan, namun setahu saya kalau misalkan di organisasi-organisasi itu CV hanyalah sebuah formalitas yang hanya ya udah dia punya. Kecuali misalkan teman-teman daftar kayak beasiswa atau organisasi-organisasi eksternal. Contohnya misalkan kalau boleh saya sebutkan kayak Student Catalyst atau Student Next CEO itu mungkin ada memang diseleksi. Jadi teman-teman, mungkin tadi Mustafa saya bantu jawab, mau teman-teman daftar dimanapun, mau organisasi, mau di BEM, mau di UKM, mau volunteer, intern, magang, kampus Merdeka, mau full time, mau di kopi kenangan gitu ya, itu teman-teman sama CV-nya. Mungkin tadi perbedaannya itu lebih ke ini. Kalau di contoh ya, kalau di organisasi mungkin nggak minta banyak, nggak neko-neko gitu, nggak terlalu banyak. Oh saya minta ini deh, saya minta agama, minta apa, menurutku mereka nggak terlalu strict gitu ya. Kalau company biasanya ada beberapa prerequisite atau kriteria yang diperlukan. Oke, by the way aku langsung review ya. Di sini ada Dimasnya nggak? Coba aku cek. Oh ada. Oke nanti Dimas, kalau boleh nanti unmute ya, kita ngobrol dikit. Muhammad Saidi kalau mau nanya bentar ya, aku mau review sebentar aja. Oke, jadi Dimas, ini oke, maksudnya ini masih oke, ini masih kebaca ya teman-teman. Mungkin lebih baik jika nggak usah ada orange biru. Ini benar-benar dibuat blank kosong aja, hitam kayak sekosong itu gitu loh. Nah, mungkin kita coba. Ini udah bagus banget, udah ada nama. Tempat tanggal lahir menurutku nggak perlu dihapus karena ditakutkan kalau misalnya contoh nih Dimas ngelamar terus kayak masih 2003 masih kemudaan. Nah, itu kan akan jadi concern tuh. Jadi mending review pertama Dimas kedengeran nggak? Boleh respon dulu nggak? Halo Dimas. Dimasnya ada kah? Oke, udah nggak apa-apa ya. Jadi semoga Dimasnya dengar, bisa diganti. Bagi teman-teman yang mungkin CV-nya sama, semoga ini jadi note ya. Sorry. Tempat tanggal lahir bisa dihapus. Lalu, alamat. Tadi yang saya bilang, alamat mending nggak usah ditulis. Karena, contoh nih, aku baca, Jalan Pengadegan Barat. Aku nggak tahu ini di mana. Jakartanya pun aku nggak tahu ini Jakarta mana. Mungkin bagi orang Jakarta tahu ya Komplek Polri di mana. Cuman aku nggak tahu itu di mana. Jadi menurutku lebih mending tulis aja Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Solo. Jadi langsung sebutin aja tadi kabupaten kota atau provinsi teman-teman. Jadi nggak perlu yang sedetail sampai jalan, karena ini tidak memberikan informasi atau poin plus apa-apa pada saat di-scan ataupun membaca secara manual. Ini udah oke nih. Dikasih nomornya, lalu dikasih email juga. Kalau saya boleh saran, teman-teman usaha ini emang dari kampus kayaknya ya, kayaknya aku nggak bisa komen sih. Tapi diusahakan emailnya itu yang jangan terlalu panjang, karena takutnya recruiter susah buat copy paste. Tapi kurang lebih itu hal minor, nggak apa-apa. Ini udah bagus banget. Jadi untuk profil bagian atas itu tanggal lahir dihapus,
Lalu untuk alamat itu di apa ya namanya ya? Diganti. Jadi bukan detail jalannya apa, tapi lebih kepada teman-teman itu kota, kabupaten, atau provinsi di mana. Oke, ini summary udah bagus. As a mechanical engineering student at di Jakarta. Oke, menurutku wordingnya bisa diubah. Karena kalau dijadiin bahasa Indonesia gini, sebagai anak teknik apa sih teknik mekanik ya, teknik mesin teknik mesin di PNJ, ini kayaknya spesialisasi majornya. Saya I'm good in academical with a 3.54 GPA. Nah, ini semesternya nggak usah ditulis nih, nggak usah ditulis semester berapa. Tapi ini udah oke. Cuman mungkin wordingnya bisa diperhalus lagi yang di bagian atas. Tapi ini udah oke, udah paham. Cuman mending langsung gini aja. I'm a mechanical engineering student at PNJ with a 3.54 GPA. Gitu. Oke. Oke, mungkin menurutku karena kamu juga mungkin secara pengalaman juga mungkin belum banyak, ini sih udah oke. Cuman akan lebih baik lagi jika teman-teman bisa menjelaskan pengalaman daripada mau ngapain gitu. Oke, kita ke ini education. Nah, tadi ya teman-teman maksudnya saya adalah kalau bisa yang di atas itu, kalau udah dijelasin di atas ini nggak perlu. Gimana ya jelasinnya? Sebentar. Sorry. Menurutku, summary untuk siapa tadi namanya? Aku lupa. Dimas. Untuk Dimas ini belum terlalu perlu. Kenapa? Karena diulang. Coba teman-teman lihat deh. Di sini udah disebutin semester berapa, jurusan apa, GPA-nya berapa. Di bawah disebutin lagi. Jadi menurutku ini sayang banget ngabisin kayak 5 baris yang bisa sebenarnya diganti. Jadi saran dari aku, untuk sementara summary, itu nggak apa-apa, nggak usah pakai ya Dimas ataupun teman-teman yang sekiranya pengalamannya belum banyak. Jadi ini dihapus aja, biar nggak terlalu penuh. Karena ini kan gini, dalam satu lembar bagaimana teman-teman bisa memarket diri sendiri, menjual diri sendiri. Kalau misalnya informasinya berulang-ulang, buat apa dan relevansinya di mana. Nah, sama ini SMA Negeri 60 Jakarta, aku saranin sih nggak usah ya. Karena contoh nih, kamu mau daftar, coba kamu tanyakan ke diri kamu sendiri, hubungannya saya masuk IPA dengan nilai 85, mau daftar di industri ini tuh apa ya? Gitu. Jadi menurutku yang bagian SMA bisa dihapus, karena nilai kamu di PNJ udah cukup bagus. Gitu. Scroll ke bawah. Boleh? Oke. Oke, mungkin sekali nunggu untuk di-share screen ulang, ada yang mau coba untuk bertanya dulu? Oke, Rifki, boleh. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin saya izin nanya ya. Kalau misalkan kita, ini konteksnya pengen bekerja gitu, kita fresh graduate, cuman kita belum punya pengalaman apapun, itu di CV-nya apa kita tulis pengalaman organisasi aja atau gimana ya, Kak? Gitu sih. Oke. Jadi kalau teman-teman, Rifki punya LinkedIn nggak? LinkedIn punya. Cuman belum punya. Iya, oke. Maksudnya aku pengen biar kamu kebayang. Kalau di dalam LinkedIn itu experience dibagi jadi 3, teman-teman. Work, volunteer, sama aku lupa satu lagi apa. Pokoknya dibagi ada organization, volunteer, sama work. Work itu tanda kutip itu profesional gitu. Nah, kalau misalnya sekiranya Rifki belum ada pengalaman atau pengalamannya, saya baru organisasi aja kah di kampus, ikut banyak proyek organisasi di BEM lah, di KSM gitu.
Itu nggak apa-apa. Ditulis aja, misalkan cuma 2, di BEM sama KSM. Tapi poinnya adalah, bukan banyak-banyakan kalian pernah pengalaman di mana aja, tapi kalian di situ ngapain aja. Paham nggak? Pertanyaannya tuh diubah ke diri sendiri. Bukan kalian pengalamannya seberapa banyak, tapi kalian di satu pengalaman berapa banyak kerjaannya. Gitu. Jadi yang saya coba kirim ke operator CV saya dulu ya, biar kebayang. Jadi kalau tadi misalkan Rifki nih sebagai ketua gitu ya, jangan cuman ketua terus nanti cuman ngejelasin 2 poin. Enggak, Rifki di situ coba ngejual diri Rifki. Misalkan tahu diri nih kasarnya. Gue cuman jadi ketua di organisasi A. Nah, gimana caranya gue bisa ngeyakinin orang yang akan mempekerjakan gue bahwa apa yang gue lakukan di KSM atau apa yang gue lakukan di organisasi PNJ itu cukup. Gitu. Misalkan tadi bahasa Indonesianya tuh menyelenggarakan 10 webinar dalam waktu 3 bulan dengan total 5.000 peserta. Itu kan keren banget kalau misalkan orang dengar kayak, wah keren banget nih, dia bisa bikin gitu. Paham nggak? Jadi jangan menganggap sepele organisasi, tapi bagaimana teman-teman membuat wording atau membuat sebuah menjual diri teman-teman berdasarkan pengalaman yang ada di organisasi. Gitu sih Rifki, apakah menjawab? Baik, terima kasih. Cuman mau nanya lagi Boleh. sedikit Kak Aditya. Kalau misalkan kita menjelaskan pengalaman kita di organisasi, walaupun itu nggak relevan sama pekerjaan yang pengen kita targetin atau pengen kita masukin, itu nggak apa-apa Kak. Misalkan kayak tadi kita pengen masuk kalau misalkan kami kan kebanyakan anak teknik mesin ya, mungkin kita pengen teknik mesin, cuman kami pengalamannya di BEM ngurus yang nggak ada hubungan dengan teknik mesin gitu. Itu kita jelasin nggak apa-apa. Oke. Sorry, aku boleh ulangin nggak? Contohnya kamu mau ngelamar kemana dulu nih? Misalkan ke industri gitu, ke pabrik yang ya mengurusin tentang mekanikal, tentang maintenance dan lain-lain gitu. Sedangkan pengalaman kita tuh baru di organisasi yang notabene kita ngurusin misalkan di bagian kominfo atau bagian humas kayak gitu-gitu Kak. Itu gimana Kak? Kita jelasin aja atau enggak baiknya? I see. Oke. Jadi menurutku gini, ada 2 perbedaan yang harus teman-teman separate dulu. Soft skill dan technical skill. Atau ya soft skill atau hard skill gitu ya. Setahu sepengalaman saya juga di industri-industri tersebut, kalau Rifki nih mau daftar ke misalkan factory atau ke pabrik gitu ya. Terus Rifki bingung, walaupun mungkin pengalaman organisasi saya banyak, cuman kan nggak ada yang berhubungan sama tanda kutip mesin secara langsung, bener nggak? Nah, caranya adalah Rifki coba dari sekarang cari ini, ada namanya certification. Udah banyak sertifikasi-sertifikasi gratis kok, kamu bisa cek di Coursera, Harvard X. Kenapa? Karena gini, kalau technical skill, setahu saya, kamu nggak butuh banyak pengalaman, yang kamu butuhkan adalah sertifikasi. Itu setahu saya ya, ini aku sharing nih. Untuk anak-anak teknik, kalau misalkan mau daftar kayak ke pabrik-pabrik atau quality control, supply chain, yang emang dia benar-benar sangat factory based gitu, itu yang dibutuhkan adalah sertifikasinya. Kayak teman-teman bisa cek dari sekarang, Lean Six Sigma, ada yang namanya Black Belt, Agile Management. Itu yang Rifki harus daftar dari sekarang, ikut kursus-kursusnya. Nanti akan dapat sertifikasi khusus bahwa Rifki sudah lulus ikut ini gitu. Gitu sih. Kecuali tadi kalau Rifki emang mau daftarnya di yang kantoran, mungkin bisa lebih ditekankan di bagian ini nih, kayak misalkan delivering bla 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 gitu, successfully bla 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 bla. Jadi perbedaannya gitu ya, kalau teman-teman mau kerja di kantoran, itu teman-teman lebih tonjolin di experiences-nya atau pengalaman teman-teman. Tetapi jika teman-teman ingin bekerja yang di ranahnya lebih teknis, tentunya skill teknis teman-teman yang harus ditunjukkan. Dan salah satunya adalah melalui sertifikasi gitu. Karena emang gitu sih hukum alamnya. Kamu nggak perlu kerja di tempat sebelumnya, sertifikasi udah cukup. Karena sertifikasi itu susah loh teman-teman untuk dapatnya. Kasarnya kayak teman-teman kerja beneran, karena nanti ada studi kasus,
ada latihan, ada praktek gitu. Jadi tadi sih saran dari aku Rifki, antara kamu coba cek misalkan di Schlumberger, biasanya mereka buka tuh banyak hiring, atau kamu coba ini ikut kursus-kursus yang gratisan, banyak kok. Kalau kamu emang niat cari ya, gitu dari aku. Oke, aku assume aman ya Rifki untuk pertanyaan itu. Kalau ada pertanyaan lagi bisa di hold dulu. Oke, Saidi dulu deh, boleh Saidi deh, tadi udah angkat tangan. Gimana Saidi? Oke Kak, terima kasih banyak. Iya. Baik, selamat sore Kak. Jadi Sore. selamat sore kawan-kawan. Kak, sedikit yang kemudian ingin saya tanyakan terkait dengan CP. Oke, sorry boleh lanjut tadi ambil casan saya. Oke Kak. Jadi saya lanjut ya Kak ya. Terkait pertanyaan saya sedikit terkait dengan CP ataupun yang seringkali kita sebut dengan kurikulum vitae. Iya. Nah, jadi ini kemudian ketika seseorang kemudian ingin melaksanakan pekerjaan, melamar pekerjaan, tentu kurikulum vitae adalah salah satu bentuk administrasi yang kemudian perlu dilengkapi gitu kan. Nah, namun di sini ada sedikit yang kemudian ingin saya tanyakan Kak, terkait dengan persenan. Berapa persen sih kemudian suatu perusahaan yang kemudian suatu perusahaan tersebut bisa mengiyakan bahwa sorry Kak ya. Jadi pertanyaan saya, berapa persen suatu perusahaan tersebut mengukur tentang CP kita untuk meloloskan kita di suatu perusahaan tersebut dan bisa bekerja di suatu perusahaan tersebut. Nah, Oke, maaf ya aku nggak bisa jawab secara spesifik, tergantung. Karena ada perusahaan, dan ini benar, teman aku sempat cerita, buka lowongannya tuh cuma buat 3 orang. Yang daftar ada 7.000 orang. Kayak kamu bayangin aja, butuh seleksi berapa. Mungkin agar lebih mudah seperti ini. Jika ada sebuah perusahaan atau instansi yang ingin mempekerjakan dalam waktu cepat, misalkan nggak mau tahu dalam waktu 3 hari harus ada karyawan baru gitu. Nah, yang daftar misalkan ada 500 orang nih. Tentunya misalkan Saidi aku tanya balik ke Saidi deh. Saidi, kalau misalkan kamu dikasih waktu 3 hari buat mencari 3 orang kandidat, tapi yang daftar ada 500 orang. Kira-kira yang kamu panggil interview ada berapa orang? teman saya sih Kak, orang dalam kan. Iya. Bercanda. Enggak. Oke. Itu ada 2 poin ya. Jadi mungkin aku dari poin pertama dulu. Jadi kalau misalkan ada 500 orang, terus yang keterima hanya 3, dan waktunya hanya 3 hari, biasanya interview itu akan hanya membuka slot 10-15 orang maksimal. Jadi bayangin, dari 500 CV yang dikirimkan, hanya 15 orang yang dipanggil. Lalu hanya 3 yang keterima. Jadi turunannya itu makin lama makin kecil. Lalu, teman-teman harus, ya yang tadi saya bilang, the power of connection. Sorry ya kalau ini agak offside dari CV sedikit, tapi orang dalam itu bukan hal yang buruk loh. Gitu. Contohnya misalkan ini aku sorry ya kalau aku panggil namanya, ini aku pakai panggil nama yang on cam aja. Misalkan di sini Farah, MC Farah gitu ya, Farah sebagai recruiter. Terus punya bos Saidi gitu. Saidi bilang, "Farah, cariin gue dong 1 orang buat besok, bisa gak?" Nah, Farah karena gak mau capek-capek, pasti dia mau nyaranin temennya yang oke, misalkan Rahma gitu. Nah, nanti di sini tentunya pasti pakai yang namanya tadi orang dalam. Padahal sebenarnya dalam proses rekrutmen ada namanya tadi, kalau kamu baca di chat ada oprek. Oprek kan kepanjangan dari Open Recruitment.
yang dimana kita misalkan bilang nih open locker. Kalau close recruitment itu biasanya ada yang di chat lewat email, lewat LinkedIn, lewat ini kayak, "Hai Kak, mau kerja di tempat kami gak Kak?" Misalkan kayak gitu. Mereka menawarkan kerja secara langsung. Karena tadi di zaman sekarang yang serba cepat, mereka nggak punya waktu lagi buat nunggu proses yang end to end. Maksudnya yang dari open locker sampai interview, sampai CV dan lain-lain itu mereka udah nggak ada waktu lagi. Jadi mau nggak mau mereka itu biasanya antara tadi ya yang benar-benar langsung di-cut cuma nerima 15 orang berdasarkan scan, atau mereka akan mencari melalui orang dalam. Itu sih. Jadi makanya saya tadi yang saya bilang, perbanyak koneksi, perbanyak pengalaman yang kalian lakukan di organisasi itu difokusin gitu loh. Jangan loncat-loncat doang, tapi dampaknya nggak ada. Gitu sih, Saidi. Amankah Oke. jawabannya? Mungkin terima kasih banyak. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Mungkin Mas Fauzi boleh scroll ke bawah sedikit? Atau operator 1, sorry. Boleh di-scroll kah? Oke. Mungkin ini note aja. Aku udah kirim. Ini yang LinkedIn, by the way, kalau boleh gak Mas Fauzi, aku udah kirim ke WhatsApp. Tadi ada ini apa? CV aku. Mungkin kita langsung review CV aku aja. Atau mau lanjut CV yang tadi juga nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa untuk di-scroll ke bawah lagi. Nah, teman-teman bisa dilihat, ini adalah CV aku, dan kenapa aku bukannya sombong, cuman kenapa aku pede nampilin ini, karena aku merasa bahwa CV aku ini mempermudah aku dalam proses mendapatkan pekerjaan. Begitu. Nah, ini seperti tadi ya, di bagian atas kalau teman-teman bisa cek, itu ada nama, nomor telepon, email, dan LinkedIn. Lalu di bawahnya ada education. Di sini aku ngejelasin bahwa aku itu lulusan gitu ya, Bachelor in International Relations. Jadi aku anak HI, teman-teman. Kalau tadi ada yang nanya, tadi siapa? Ketua namanya Rifki. Rifki nanya, kalau nanti anak teknik beda jurusan gimana? Tenang aja, aku anak HI, tapi jurusanku nggak ada HI-HI-nya, pengalaman pekerjaannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, aku education-nya itu HI di ISIP Jakarta, lalu GPA aku tadi ternyata sama ya, dengan Mas 3,54. Terus aku cukup segitu aja untuk education, cukup segitu. Aku nggak ada summary, karena aku merasa bahwa pengalamanku pada saat itu belum cukup banyak. Karena ini aku belum update CV lagi dari awal tahun Januari, jadi sorry ya. Lalu kita lanjut ke bis experience. Nah, aku sengaja nggak bagi-bagi karena biar banyak. Aku langsung ke experience. Nah, teman-teman, bagaimana cara ngelisnya? Teman-teman ngelisnya itu dari yang paling baru sampai yang paling lama. Jadi misalkan aku bisnis analis, ditulis nih bisnis analis at MZZ Asia. Jadi posisinya di mana, lalu teman-teman tulis di sebelah kanannya itu jangka waktu kerjanya. Misalkan aku kerja di MZZ Asia itu dari Agustus sampai November gitu. Nah, di situ ngapain aja? Nah, ini dijelasin nih kayak tadi aku bilang. Jelaskan sedetail mungkin dan menggunakan indikator atau detail-detail yang dibutuhkan. Misalkan develop a standard operating procedure for the operation team and supply chain management from farmers to buyers for Mayani or ada panen. Terus ini juga kayak conducted an in-depth interview with ground operators and discovered 3 key main insight. Nah, atau yang lebih angka lagi teman-teman bisa lihat di sini nih yang di bagian program manager. Maintaining the quality of 11 different class programs held from its technicalities, materials, with an average of 4.5 satisfaction rate for 3,000 plus students. Jadi waktu itu aku sempat bikin kursus juga yang didatangi oleh 3.000 peserta gitu. Jadi aku benar-benar menjelaskan aku ngapain aja di dalam situ gitu loh. Jadi daripada cuman
sorry ya, satu pengalaman 2 titik ginian, kayak apa sih 2 bullet point, mending satu pengalaman tuh 4, 6 nggak apa-apa banyak. Kalau misalnya sekiranya teman-teman pengalamannya belum banyak gitu ya. Oke, boleh scroll ke bawah, Mas Fauzi? Oke, ke bawah lagi. Nah, kita lihat nih di licenses and certification. Nah, teman-teman mungkin bisa langsung bahas aja sertifikasi di sini. Misalkan aku pernah ikut sertifikasinya LP3I, Data Entry Operator. Nah, ini tuh ada kodenya nih, teman-teman. Biasanya setiap sertifikat, kayak contoh nih di dunia institut tuh ada kodenya, jadi teman-teman bisa taruh di CV kalau mau. Biasanya hanya lembaga-lembaga tertentu yang bisa mengeluarkan kode-kode gitu. Jadi setiap orang itu pasti kodenya berbeda. Nggak mungkin ada yang sama sertifikatnya. Teman-teman suka memperhatikan kan kalau di sertifikat, biasanya itu cuman tanda tangan gitu kan. Tapi kalau kursus-kursus itu biasanya ada angka-angkanya. Dan setiap itu tuh beda-beda. Lalu kita lanjut ke awards and achievement. Nah, di sini teman-teman bisa tadi ya dijelaskan juga lombanya bagaimana, tapi kalau saya cukup pernah menang di mana aja karena lomba-lomba ini sudah notable atau tanda kutip sudah diakui, jadi tidak perlu lagi dijelaskan lombanya dari mana, kecuali misalkan lombanya masih tingkat jurusan gitu-gitu, mungkin boleh, cuman kalau lombanya tingkat nasional cukup tulis per pointer seperti ini. Oke. Mas Fauzi atau panitia, tadi selain siapa ya, aku lupa namanya. Tadi selain yang mau di review CV atau LinkedIn deh. Kalau masih ada waktu. Adakah? Oke. Mungkin kalau nggak ada atau sambil menunggu, teman-teman boleh nanya lagi nih. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Atau tadi ada yang kurang jelas? Oh, ini dari Azam. Aku jawab pertanyaan Azam dulu kali ya. Izin bertanya, Kak, apakah ada website untuk mengecek CV kita? Apakah bisa terdeteksi dengan sistem ATS atau tidak? Ada. Teman-teman cari aja ATS Checker. Atau paling gampang tuh teman-teman kalau dengar di TikTok gitu ya, ada promonya dari Kinobi Asia. Cari aja Kinobi Asia kalau teman-teman mau ngecek apa CV. Tapi itu kalau nggak salah berbayar gitu deh. Kalau buat tahu apa aja salahnya tuh berbayar. Tetapi kalau cuma sebatas tahu bisa di-scan atau enggak, cari aja di internet ATS CV Scanner. ATS CV Scanner. Segampang itu kok, nanti keluar. Bedanya kalau di Kinobi itu benar-benar dikasih tahu kayak apakah kurang panjang, apakah kepanjangan, kata-katanya udah benar belum. Dan satu lagi aku sampai ketinggalan, sorry. Teman-teman kalau bahasa Inggris belajar tenses kan ya? Pasti udah tahu dong. Kalau belum tahu, mungkin aku sebatas reminder aja. Tenses itu penting karena ada past, present, future, continuous. Kalau continuous itu biasanya yang misalkan kalau di scroll ke atas nih, Mas Fauzi mungkin mau di scroll ke atas, sorry, itu ada nih misalkan kalau ada tulisannya sampai present atau masih bekerja di tempat itu, belakangnya tuh masih pakai ing, ada ing-nya, misalkan developing, creating, designing. Tetapi jika teman-teman udah resign atau udah nggak kerja di tempat itu, diganti menjadi past, pakai ed atau pakai ya verb 2, verb 3 gitu. Mungkin kurang lebih itu aja penjelasan ulangnya. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Atau enaknya bagaimana? Oh ya, yes, teman-teman jangan lupa untuk isi absen ya. Untuk pengisian absen ada di chat box. Sama aku mau ngingetin nih teman-teman, mungkin sambil menunggu juga, sambil ngobrol-ngobrol. Aku mau nanya dong, di sini teman-teman tuh semester berapa ya? Yang hadir. Saya semester 4, Pak. Kak. Oke, yang lain semester berapa? Ada semester 2, 3, sama 4. Oke, diverse ya. Ada yang mau skripsi juga tadi kelihatan. Oke, thank you.
Oke, mungkin aku mau sharing. Mas Fauzi bisa buka yang Karir Kompas nggak? Nah, jadi teman-teman, kita akhir bulan ini, tanggal 20, bentar ya, saya lupa. Tanggal 25 bulan ini, kita mau ngadain consulting camp. Consulting camp itu apa sih? Jadi teman-teman nih, bagian misalkan saya ini masih semester 4, terus mau cari pengalaman kerja dari sekarang, atau misalkan teman-teman yang lain mau cari pengalaman kerja, atau yang tadi itu cocok banget, yang lagi skripsian, terus udah mau lulus gitu ya, mau cari pekerjaan, itu bisa banget join ini. Jadi teman-teman, mungkin aku jelasin secara singkat aja. Jadi Karir Kompas Consulting Camp itu jadi kayak semacam bootcamp, atau dalam waktu 4 minggu, tenang aja kok nggak bakal ganggu teman-teman. Jadi seminggu sekali, di hari Sabtu, jam 10 sampai paling lama jam 12, itu teman-teman akan belajar semuanya mengenai industri consulting gitu. Nah kan teman-teman di sini anak teknik ya. Dan di consulting ini, tempat dulu saya bekerja di MZZ Asia, itu kita lebih fokus ke startup-startup yang udah embrace teknologi. Jadi kayak edutech, agritech, fintech, jadi semua kayak dari sektor keuangan, pertanian, kesehatan, apapun itu, tapi udah melangkup teknologi gitu ya. Nah, biasanya kita bantu nih perusahaan-perusahaan. Dan teman-teman yang kerennya lagi, sepengalaman saya juga, kita itu kerjasama dengan klien-klien nggak cuma di Indonesia, tapi ada yang di Filipina, ada yang di China, ada yang di Thailand, ada yang di Bangkok, Myanmar. Jadi yang benar-benar kawasan Asia. Dan teman-teman bisa juga ketemu sama orang-orang nih dari India, dari UK, dari Singapura, macam-macam deh, dari Vietnam, dari Filipina. Keren-keren orang-orangnya. Nah, jadi selain kalian bakal belajar nih, ada case interview. Jadi nanti bakal diajarin simulasi interview tuh kayak apa. Terus nanti teman-teman di minggu kedua cara analisis data gimana sih, cara bikin data, cara bikin Excel, cara pokoknya skill-skill teknis. Lalu yang minggu ketiga itu lebih ke soft skill, public speaking kalian, bagaimana teman-teman berbicara ke depan klien, bagaimana teman-teman mannernya itu akan dibahas di minggu ketiga, lalu di minggu keempat itu kita ada communication strategy. Jadi misalnya nih teman-teman disuruh revisi, teman-teman ada masalah-masalah, nah cara menanggulanginya tuh ada di minggu keempat. Nah teman-teman, kerennya lagi teman-teman tuh tadi nggak cuman sertifikasinya aja, jadi teman-teman ini bakal dapat sertifikasi ya. Jadi kalau teman-teman selesai ini, teman-teman akan mendapatkan sertifikasi consulting. Dan bagi peserta terbaik, nanti kita belum tahu ya, cuman mungkin 10 peserta terbaik, kita akan berikan sebuah surat rekomendasi. Jadi kalau teman-teman kerja atau ngelamar, teman-teman punya surat rekomendasi, dan juga kalau misalnya teman-teman menjadi peserta yang aktif gitu ya, sering nanya, aktif terus, on cam, itu teman-teman akan bisa mendapatkan kesempatan bekerja di MZZ Asia. Jadi bayangin, sekarang kan saya kerja di Dunia Institute. Dan dulu saya bekerja di MZZ Asia, jadi sekarang partner, dan bisa menyediakan teman-teman sebuah kesempatan untuk bekerja di consulting firm. Teman-teman kerja di industri konsultan, yang levelnya udah internasional. Bayangin teman-teman masih tadi ya semester 4, masih semester 6, atau bahkan skripsi gitu ya, siap-siap sebelum masuk kerja, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan bekerja selama 3-4 bulan di MZZ Asia. Dan juga tadi dapat rekomendasi atau surat lamaran kerja. Oke. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya tertarik, bisa langsung hubungin admin. Aku juga mau disclaimer ya. Teman-teman, seperti program-program lainnya, untuk program yang ini memang berbayar. Namun, berbayarnya itu tidak mahal. Jadi, oke, nanti teman-teman bisa hubungin admin aja. Kita tuh ada harga aslinya tuh 150.000. Cuman khusus bagi teman-teman yang datang hari ini, misalkan kayak Saidi, ada Rahma, Yosi, Berlian, Azriel, dan lain-lain, yang hadir dan mendengarkan, dan yang ngisi absen juga ya, itu berkesempatan untuk dapat diskon. Jadi teman-teman bayarnya itu cukup hanya setengahnya saja, atau nanti dapat diskon nih, bisa langsung klik link berikut
yang Mas Fauzi send, atau teman-teman boleh tanya di grup admin aja, itu nanti kita kasih diskon. Jadi contohnya gini, teman-teman hanya bayar kurang dari 100.000, teman-teman udah bisa dapat sertifikasi ya untuk tadi nambah CV dan tembus pekerjaan. Kedua, teman-teman berkesempatan mendapatkan surat rekomendasi kerja dan juga kesempatan bekerja di MZZ Asia. Teman-teman boleh langsung cek di LinkedIn atau di websitenya MZZ Asia. Jadi itu udah levelnya internasional. Kerjanya dengan klien-klien internasional, jadi keren banget. Apalagi kalian di sini anak-anak teknik tentunya. Jadi nanti kalau kalian misalkan daftar di pabrik atau kalian daftar di kantoran pun, kalian di CV-nya udah keren nih, udah pernah jadi bisnis analis. Teman-teman membantu misalkan mendorong perusahaan startup atau apa gitu. Oke, untuk tanggal dan detailnya nanti mungkin Mas Fauzi akan kirim lagi, tapi kurang lebihnya yang tadi sudah saya jelaskan, di tiap minggunya akan ada topik-topik pembahasan mulai dari skill teknis, public speaking, pokoknya itu udah full banget dan tenang aja teman-teman dapat sertifikasi dan teman-teman dapat kesempatan bekerja di akhir sesi untuk peserta terbaik. Oke, mungkin itu aja. Mungkin aku mau konfirmasi lagi ke Mas Fauzi atau ke MC, apakah ada mau kayak ada review yang belum saya review atau ada yang mau ditanyakah? Karena tadi sebenarnya udah masuk Q&A ya. Jadi kira-kira enaknya gimana nih? Aku serahkan lagi kepada MC dan panitia. Oke, Kak, terima kasih banyak. Oke. Untuk teman-teman apa dari penjelasan materi tadi, apakah ada yang mesti mau ditanyakan lagi? Mungkin masih ada yang belum puas, mau nanya-nanya, atau mungkin ada yang mau direview lagi CV-CV-nya. Mungkin kita bisa minta nomor kakak. Kakak pemateri tadi maksud saya. Oke, Bu. Boleh kok. Aku taruh di chat box ya. Oke, Kak, thank you. Oke, nanti kalau mau nanya-nanya atau apa, boleh hubungin. Cuman aku disclaimer, kalau slow respon, maaf ya, masih banyak kerjaan. Tapi kurang lebihnya, kalau ada yang mau ditanya, atau misalkan lagi cari pekerjaan, lagi cari sertifikasi, itu boleh banget ke aku. Karena di sini saya yang bertanggung jawab bikin program-program sertifikasi, dan saya juga punya banyak channel, siapa tahu teman-teman bisa disalurkan melalui program-program yang saya buat juga sih. Jadi boleh. Oke, itu aja dari aku. Ada lagi kah? Oke, masih ada lagi mungkin teman-teman? Oke, jadi dari kita sebenarnya kan ada sesi tanya jawab sendiri. Cuman dari Kak Adit tadi udah membuka sesi tanya jawab sendiri. Dari kita tuh sebenarnya juga ada reward nih buat 3 pertanyaan terbaik. Nah, jadi paling aku mau minta tolong sama Kak Adit buat milih 3 pertanyaan terbaik Kak Adit. Boleh gak? Boleh, boleh. Pertanyaan terbaik tadi menurutku udah pasti Rifki. Terus bentar ya. Rifki itu yang pertama. Ntar saya scroll dulu tadi. Agak tenggelam bentar ya. Mustafa sama Saidi. Oke, 3 itu. Thank you, Kak. Iya, Saidi, Selamat Mustafa. pada 3 nama. Ya, kalau Mustafa yang di chat box ya, by the way.
selamat kepada tiga pemenang, tiga pertanyaan terbaik. Nanti kita bakal cek teman-teman buat berikan hadiahnya. Oke, mungkin dari kita sekian kali ya buat materi dan pertanyaannya. Terima kasih banyak kepada Kak Adi yang sudah ngisi materi sama sudah kasih tiga pertanyaan terbaik tadi. Sama juga terima kasih Kak Adi sudah memberikan kalau seandainya kita dan lain-lain. Terima kasih banyak Kak Adi. Oke, thank you juga untuk semuanya dan thank you juga deh bagi yang bertanya, bagi teman-teman panitia semuanya. Kalian keren-keren semua nih. Masih sore semangat ya, walaupun besok udah weekend. By the way ini maaf ya kalau agak narsis sedikit, cuman apakah kita mau foto dulu gitu kan? Ya tadi di sini setelah ada penyampaian sedikit dari TNI-nya, kita bakal ada dokumentasi. Oke, boleh. Oke, kalau gitu silahkan dilanjut. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kita ada sedikit informasi dari pihak TNI-nya kepada Mas. Oke, teman-teman, terima kasih. Wah, saya full nyimak dan juga banyak belajar ya, teman-teman dari Mas Adit. Mas Adit ini memang lead program desain ya, teman-teman di The New Institute. Jadi kalau teman-teman ingin berkonsultasi dengan beliau, bisa banget ya, teman-teman tinggal nanti di chat saja. Nah, saya teman-teman ingin menyampaikan beberapa informasi kaitannya dengan LMS-nya The New You ya, teman-teman, Learning Management System. Kebetulan The New You ini sudah dilengkapi ya, teman-teman, dengan Learning Management System ini, sehingga teman-teman bisa akses dan menjadi nilai plus untuk memberikan rasa kemudahan ya, teman-teman, atau nyaman buat teman-teman belajar. Sehingga teman-teman nanti yang misalkan ingin mendapatkan materi, sebenarnya Mas Adit ini menyiapkan materi lebih banyak dari yang disampaikan tadi ya, teman-teman. Saya ingin scroll materinya Mas Adit lagi ya. Jadi ada tentang apa namanya ya, persiapan ya, yang eranya semuanya sudah serba digital. Mas Adit juga mengulas tentang LinkedIn ya. Ternyata wah, sayang banget sebenarnya materinya belum tersampaikan semua karena mungkin di durasinya yang bagi Mas Adit katanya ini kurang panjang ya, Mas Adit ya. Nah, tetapi ini kabar menariknya teman-teman, tidak perlu khawatir karena insya Allah jadi persiapan karir nanti kita akan bahas tuntas selama 4 minggu ya, teman-teman. Jadi salah satu materi yang akan juga dibahas nanti di persiapan karir adalah salah satunya mengenai personal branding, kemudian CV ya, termasuk hal-hal lain tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Mas Adit ya. Jadi karena kita memang ketika ingin belajar lebih intensif itu teman-teman tidak bisa instan ya. Jadi harus ada waktu-waktu tertentu yang kita schedule untuk memang belajar dan mendalami ilmu-ilmu tersebut begitu ya, teman-teman. Wah, ini slide-nya Mas Adit katanya baru setengah mungkin tadi ya. Oke, terus banyak juga tips dan trik tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Adit. Nah, teman-teman, saya mau informasikan saja ya buat teman-teman tadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Adit juga, nanti kita insya Allah juga akan ada program consulting camp ya, teman-teman, Karir Kompas ini batch 2, dan kali ini kita memang spesial, kita bekerja sama dengan MZZ Asia, sehingga teman-teman bisa langsung berkesempatan diskusi, konsultasi, dan dievaluasi langsung oleh konsultan profesional begitu ya, teman-teman. Jadi kapan lagi untuk memantapkan langkah teman-teman memasuki dunia kerja atau dunia industri, tentunya kita harus belajar dari praktisinya langsung ya, teman-teman. Kita harus belajar dari orang yang memang sudah lama dan sudah lebih dulu ya masuk di dunia profesional. Nah, ini kesempatan kita bisa belajar langsung dari Mas Raditya Tantra begitu ya, teman-teman. Jadi selain beliau nanti ada juga tim-tim beliau yang lain, salah satu adalah Mas Victor ya. Terutama teman-teman yang ingin membranding ya, baik itu untuk personal branding ya, maupun teman-teman misalkan yang ingin tertarik bagaimana sih supaya kita bisa memiliki branding ya, agar itu menjadi nilai tambah kita dalam meng-approach perusahaan-perusahaan atau karir-karir yang kita impikan begitu ya, teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih dari The New You, juga kami menyampaikan apresiasi buat teman-teman panitia yang sudah berkenan dan berkolaborasi begitu ya, teman-teman. Dan ini adalah kolaborasi ketiga ya dari dengan teman-teman PNJ ya, dengan BEM, kemudian juga dengan teman-teman
komunitas kelompok belajar ya, Teknik Industri Politeknik Negeri Jakarta. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain waktu ya teman-teman. Dan ini nanti ketika teman-teman mengakses LMS The New You ya teman-teman, mungkin saya akan menunjukkan sedikit ya. Misalkan teman-teman tinggal buka saja lamannya di New You ya teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal pilih masuk, teman-teman register ya teman-teman kalau belum punya akun, atau seperti saya yang sudah punya tinggal saya login saja ya teman-teman. Kemudian setelah itu nanti kita akan masuk ke halaman dashboard ya teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah mendaftar atau memilih program, teman-teman klik dulu store-nya ya teman-teman di bagian kursus. Nah di sini tersedia cukup banyak sebenarnya ya teman-teman ya opsi pelatihan, baik yang itu sifatnya gratis maupun yang berbayar begitu ya teman-teman. Tinggal ini disesuaikan dengan ketertarikan saja ya teman-teman ya. Nanti kita akan update di sini ya teman-teman setelah acara ini, satu acara yaitu bedah CV bahasa Inggris nanti di sini ya. Ketika teman-teman sudah klik, maka nanti teman-teman akan tersambung ya teman-teman atau terhubung di link kursus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti kemarin digital leadership yang sudah kita laksanakan ya. Nah, di sini nanti sudah ada rekaman ya, kemudian juga materi. Dan demikian juga ya teman-teman terhadap acara kita sore hari ini, teman-teman nanti bisa mendapatkan sertifikatnya langsung begitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini sertifikat dari The New You misalkan ya teman-teman, sebagai salah satu tanda teman-teman sudah selesai mengikuti salah satu program kami ya. Dan itu langsung ditandatangani oleh Chairman The New Institute ya, sekaligus juga founder Dr. Zulfikar Alimuddin BMM ya. Dan juga ada barcode-nya ya teman-teman. Dan ini sangat bermanfaat juga ya teman-teman, menjadi salah satu opsi yang teman-teman lampirkan nanti di CV. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman yang ingin mendaftar ini juga untuk upgrade-nya hanya 10.000 ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mendapatkan rekaman materi. Plus saya kasih bonus ya teman-teman. Nanti teman-teman saya kasih bonus yang mendaftar sebuah materi ya teman-teman tentang public speaking ya teman-teman, yang kemarin kita sudah laksanakan. Nanti akan saya share materinya buat teman-teman yang mendaftar di sore hari ini. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke MC atau moderator. Informasi banyak sih tentang NYI itu sendiri. Juga tadi terima kasih akhir tadi siapa buat kita ada apa tadi? Ada sedikit dari Kak Fauzi buat kita. Selanjutnya kita masuk sesi terakhir nih, sesi dokumentasi. Nah, itu bisa teman-teman dari Kak Fauzi ada di chat, bisa dibaca, dan bisa langsung klik linknya. Selanjutnya kita bisa masuk ke sesi dokumentasi di sini. Saya serahkan kepada operator. Operator. Oke, teman-teman, di sini boleh on cam dulu ya. Kita mau foto bareng nih. Ayo teman-teman on cam. Oke, sekarang slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Ayo slide 2. 1, 2, 3. Oke, udah. Terakhir, dan kita akan ada dana kita. Dari kita akan
sertifikat ke narasumber kita, ke materi kita, yaitu Adik, dan Galih